Sobat Tani ingin tahu lebih mendalam tentang jenis klon kopi Robusta? Anda tepat di channel atau official. Saya akan membagikan beberapa jenis klon kopi Robusta yang ada di perkebunan saya. Mudah-mudahan dengan referensi ini Sobat Tani dapat mengembangkan jenis klon apa yang paling cocok untuk dikembangkan di perkebunan Sobat Tani semuanya. Simak terus videonya. Kita langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk Sobat Tani semuanya dimanapun kalian berada. Pada video kali ini kita akan membagikan beberapa jenis klon kopi yang ada di perkebunan ini. Ini tempat keberadaannya di Ulu Belu. Mudah-mudahan dengan adanya video ini dapat menjadi referensi untuk Sobat Tani semuanya yang ingin mengembangkan jenis klon kopi di Ulu Belu ini, agar kita tidak kecewa dengan hasil yang akan kita peroleh dari jenis klon kopi ini. Karena sudah barang tentu klon kopi tidak semuanya itu cocok untuk dikembangkan di tempat satu dengan tempat yang lainnya. Sebelum kita ke pembahasannya, saya mengajak kepada Sobat Tani semuanya, baik yang baru bergabung, untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih buat yang sudah stay berada di channel ini. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang kita dapat kita ambil bersama-sama. Kita langsung ke pembahasannya. Ini ada beberapa jenis klon kopi yang ada di perkebunan saya, yang Sobat Tani dapat lihat di depan kamera ini. Ini adalah jenis klon kopi Tugu Sari. Untuk saat ini musim 2023, mayoritas di seluruh perkebunan yang ada di Gunung Sari itu buahnya agak berkurang. Faktor terbesar kemungkinannya itu adalah faktor cuaca yang sangat-sangat ekstrim, sehingga berpengaruh besar terhadap pertumbuhan kopi yang ada. Ini sekilas bentuk daripada kopi klon Tugu Sari. Kalau yang bawah itu adalah jenis klon Parabola. Ada sedikit perbedaan antara klon Tugu Sari dan juga klon Parabola. Kalau Parabola itu sifatnya agak melebar dan besar. Sebenarnya sama baiknya. Dan untuk kopi Tugu Sari di wilayah Ulu Belu ini, kalau bisa dikatakan belum ada yang mengalahkan, baik dari buah. Kalau tingkat kegembelannya itu tentu ada yang lebih banyak, namun untuk mengenai bobot daripada kopi ketika sudah kering itu tidak perlu untuk diragukan lagi untuk klon Tugu Sari. Kita lanjut yang ada di depan kita ini. Ini stekan masih baru semuanya. Nah, kalau ini adalah jenis klon dari pengembangan saya sendiri. Ini dari perkebunan. Ada kopi lancuran yang saya ambil rantingnya, karena saya lihat itu buahnya dari tahun ke tahun stabil dan juga besar. Mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu klon unggulan di Ulu Belu. Nah, untuk Sobat Tani semuanya dapat menyaksikannya di setelah pasca panen ini. Apakah recommended atau tidak, nanti kita saksikan bersama-sama. Untuk jenis klon yang ada di depan Sobat Tani, dari strukturnya cukup baik. Nah, nanti kalau ini memang benar-benar baik dan dapat buahnya itu lebat secara kasat mata atau secara terlihat, dan juga tentunya dengan buahnya yang berbobot. Gembel kalau tidak berbobot ya percuma saja.
Kita lanjutkan yang ada di depan. Ini jenis klon Tugusari. Dari tunas rajanya sangat luar biasa. Buahnya juga alhamdulillah masih cukup aman. Yang di depan ini juga masih dengan Tugusarinya, karena kita lebih banyak Tugusari. Karena itu tadi, dari segi kuantitas mau kualitas cukup baik untuk di Ulu Belu ini. Nah, untuk yang di depan ini adalah jenis klon Cipto. Ini baru pengembangan, ambil dari bibit Lampung Barat tentunya, yang menyetuskan jenis klon Cipto ini. Secara struktur, secara yang dapat saudara-saudara semua lihat, yang keluar itu tunas raja semuanya. Ini adalah jenis klon Cipto. Ini kalau kita dapat lihat cukup mantap. Itu ya. Saya rasa sobat tani akan berkata sama. Klon Cipto ini kalau terlihat cukup mantap sekali. Tapi kita tidak tahu sejauh mana dari timbangan atau bobot kopinya itu akan jauh lebih baik daripada Tugusari atau tidak. Nah, untuk mengetahuinya kita akan cross check nanti di musim tahun ini. Kita lanjut ke klon yang berikutnya. Di sini hampir rata-rata Tugusari. Ini juga Tugusari. Selanjutnya yang ada di depan ini adalah klon Arsat. Ini baru pengembangan pada setelah musim yang kemarin. Itu saya mengambil entresnya di Lampung Barat. Dan ini penampakannya, kalau dibanding Cipto tadi, masih cukup baik Cipto kalau di perkebunan saya ini. Kalau misalkan di perkebunan sobat tani semuanya lebih baik Arsat, ya monggo, ini sekedar referensi saja. Nah, itu masih kopi lancurannya. Ini sudah saya stek semuanya. Dan ini kembali ke Tugusari dengan batang menyerupai kopi Cipto. Buahnya memang agak sedikit berkurang untuk tahun ini ya. Nah, yang di depan ini adalah klon daripada Parabola. Selain beberapa stekan yang masih baru, kira-kira umur 1 tahun lebih, di sini saya selalu melakukan penyetekan. Ini juga sudah saya lakukan penyetekan kira-kira bulan 2 minggu yang lalu. Nah, ini struktur daripada klon kopi Parabola. Kenapa di sini banyak klon kopi Parabola dan Tugusari? Karena sejauh ini pengamatan dari berbagai sumber, untuk di wilayah Ulu Belu yang paling tepat itu klon Tugusari dan juga Parabola. Selain buahnya yang relatif cukup lebat, bobotnya juga itu sangat bagus, tidak banyak sampahnya, yang artinya kopinya berbobot. Itu penting. Banyak, tapi kalau tidak berbobot ya percuma. Ini Tugusari, jenis klon kopi yang saya sudah stek itu klon Bagio. Itu juga masih dalam stekan kira-kira umur 1 tahun lebih. Kita lanjutkan, yang di depan ini adalah jenis klon Bagio. Ini juga baru awal penyetekan, maksudnya kira-kira umur 1 tahun lebih. Nanti kita akan lihat hasilnya bersama-sama. Wah, ini jenis klon kopi unggulan. Kalau ada yang tahu, silahkan untuk komen di bawah. Cukup luar biasa. Kita lanjut yang ada di depan ini. Ini pengembangan dari jenis klon Cipto. Nah, dapat disaksikan cukup mantap. Untuk buahnya, batang yang keluar adalah tunas raja. Sangat luar biasa untuk klon Cipto ini dalam penampilannya. Kalau dibanding dengan Tugusari agak sedikit kalah dalam penampilannya.
Tapi untuk bobotnya tentu Tugu Sari lebih unggul. Makanya tinggal Sobat Tani mau Tugu Sari atau Cipto. Situ pilihan Sobat Tani semuanya. Ini hanya beberapa referensi untuk pengembangan Sobat Tani. Demikianlah beberapa jenis klon yang ada di perkebunan saya. Semoga menjadi salah satu referensi untuk Sobat Tani semuanya dalam pengembang biakan daripada jenis klon kopi Robusta. Karena kita untuk mengembangkan itu harus tahu jenis klon-klonnya sehingga kita tidak akan kecewa untuk pengembangannya di perkebunan kita. Jangan sampai kita sudah melakukan penyetekan semuanya tapi hasilnya kurang maksimal.